Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Fatah Putra Budianto dengan NPM 2305040007. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya untuk mata kuliah PBO. Yang pertama, saya akan melihatkan database saya. Nah, ini database saya yang saya beri nama AAS underscore Adam, dan di dalam database tersebut memiliki satu tabel yaitu hewan. Dalam tabel hewan ini memiliki struktur seperti ini. ID sebagai primary key, dan saya menjelaskan sedikit database ini. Database yang saya buat ini adalah satu database untuk dua pemrograman, yaitu pemrograman berbasis web dan Java. Nanti saya akan menampilkan dua-duanya. Yang pertama, sekarang saya akan menampilkan program Javanya dulu. Dari di sini saya menggunakan package supaya tampilan di kiri sini lebih ringkas dan enak dilihat lah, lebih rapi. Untuk package controller di sini berisi database connection.java, package model berisi anjing.java dan hewan peliharaan.java, kucing.java. Untuk package view berisi main from.java-nya. Sekarang saya akan menjelaskan database connection.java-nya dulu. Database connection.java ini digunakan untuk mengatur koneksi ke database MySQL yang tadi. Nah, ini package controller ini menentukan bahwa kelas ini berada di dalam package controller. Selanjutnya, import java.sql.connection berfungsi untuk mengimport kelas connection untuk koneksi ke database. Hanya import java.sql driver manager berfungsi mengimpor driver manager untuk membuat koneksi. Selanjutnya, java.sql SQL expression berfungsi mengimpor SQL expression untuk menangani error koneksi. Selanjutnya, di bawahnya ada deklarasi kelas database connection, konstanta untuk konfigurasi koneksi database. Di sini ada URL, dan ini URL database-nya yang database AAS underscore Adam tadi, dan di bawahnya user atau username database dan password. Selanjutnya di bawahnya ada metode untuk membuat koneksi ke database. Di sini driver manager get connection ini digunakan untuk membuat koneksi. Selanjutnya, di sini sistem outbrainlen ini jika koneksi gagal nanti akan muncul koneksi ke database gagal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kelas hewan peliharaan. Nah, di sini kelas ini berfungsi sebagai superkelas bagi kelas lain seperti kucing dan anjing. Kelas ini memiliki atribut dasar untuk semua hewan peliharaan.
seperti ID, nama, jenis kelamin, usia. Selanjutnya konstruktor ini digunakan untuk menginisialisasi data dasar hewan, yaitu tadi ID, nama, jenis kelamin, dan usia. Selanjutnya ada getter dan setter untuk mengakses atau mengubah nilai atribut secara aman, yaitu ini public in get ID ini adalah getternya, dan di bawahnya ada setternya. Dan selanjutnya nama dan jenis kelamin, usia. Dan selanjutnya metode ini di bawah ini untuk memberikan suara spesifik. Nanti saya akan mencontohkan outputnya saat program sudah dijalankan. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian kelas kucing ini. Kelas kucing ini bagian dari superkelas hewan peliharaan, atau bisa disebut subkelas dari hewan peliharaan. Di sini package model ini tadi peletakannya ada di package model. Selanjutnya ini kecil untuk kelas kucing, ada dua atribut tambahan di kucing, yaitu jenis bulu dan kebiasaan tidur. Konstruktor di bawah ini memiliki super untuk ini memanggil konstruktor superclass, dan jenis bulu, kebiasaan tidur. Di bawah ini ada getter dan setternya. Untuk getter jenis bulu dan getter kebiasaan tidur, dan setternya ini setternya. Nah, nanti saat kita klik jenis hewan yang kucing, nanti memiliki suara, mengeluarkan output berupa tulisan suara bersuara meong ketika kita klik yang tipe hewan kucing. Selanjutnya anjing. Anjing juga hampir mirip-mirip dengan kelas kucing, ya kurang lebih mirip lah, sama. Nah, ini subkelas dari hewan peliharaan tadi. Package model ini juga cuma karena kelas ini berada di package model. Ciri kelas untuk anjing yaitu memiliki dua atribut tambahan, yaitu ras dan kebiasaan latihan. Selanjutnya konstruktor untuk anjing sama seperti yang kucing tadi, cuma bedanya di sini ras dan kebiasaan latihan. Kalau kucing tadi jenis bulu sama kebiasaan tidur. Getter dan setter di bawah ini untuk atribut ras, yaitu ini ras, getter dan setter ras. Dan selanjutnya ini getter dan setter kebiasaan latihan, ini dua ini. Selanjutnya metode suara ini seperti yang kucing tadi, jika kita klik tipe hewannya, nanti akan memunculkan output bentuk tulisan dan suaranya hewannya seperti apa gitu. Selanjutnya untuk main from sini, main from.java ini adalah GUI untuk menampilkan, menambahkan, dan mengelola data hewan peliharaan. Ini paket view ini karena berada di paket view. Import controller database connection di sini berfungsi mengimpor kelas untuk koneksi ke database. Import java.sql di sini berfungsi mengimpor semua library SQL untuk koneksi dan query database. Ini selanjutnya import java swing ini untuk mengimpor library swing untuk GUI.
import Java swing table default table model ini digunakan model tabel untuk JTable. Nah, selanjutnya deklarasi kelas main front yang merupakan JFrame utama atau GUI utama, yaitu ini ada private connection count, berfungsi untuk objek untuk koneksi ke database. Selanjutnya default tabel model yang berfungsi model untuk menampilkan data di JTable. Selanjutnya public main from, di sini ada init komponen, yaitu berfungsi untuk menginisialisasi komponen GUI. Dan selanjutnya count database connection untuk menghubungkan ke database MySQL. Ini tabel ini metode untuk inisialisasi JTable dan data untuk mengambil data dari database. Selanjutnya apa ya? Ini tambahan event click untuk menampilkan suara otomatis ini. Nanti saya akan berikan cara bekerjanya nanti. Selanjutnya di bawah ini ada inisialisasi model JTable, add model IDD add kolom ini ID untuk menambahkan kolom ID, dan selanjutnya yang nama untuk menambahkan kolom nama, yang jenis kelamin untuk menambahkan kolom jenis kelamin. Selanjutnya yang usia menambahkan kolom usia, tipe hewan untuk menambahkan tipe hewan, atribut 1 juga sama untuk menambahkan atribut, kolom atribut. Tabel hewan set model ini berfungsi untuk mengatur model tabel dengan model yang dibuat nanti. Di sini private ini untuk memuat data dari database ke JTable, ya ini rs ID ini untuk mengambil ID dari database, dan nama juga untuk mengambil nama, jenis hewan, jenis kelamin untuk mengambil jenis kelamin, usia untuk mengambil usia, tipe untuk mengambil tipe hewan, atribut untuk mengambil atribut hewan. Selanjutnya ini event mouse click untuk menampilkan otomatis suara itu nanti bisa saya praktekkan langsung habis ini. Di sini event kliknya ini nanti jika data itu tipe hewannya kucing, nanti jika diklik akan mengeluarkan suara meong, output suara meong. Dan jika anjing akan mengeluarkan suara guguk. Nah, selanjutnya ini untuk tombol tambah ini, klik tombol tambah ini, kodenya seperti ini, tambah. Selanjutnya ini ada untuk tombol kode untuk tombol edit di sini, tombol edit. Nah, kodenya ini seperti yang ada di layar. Selanjutnya ada kode tombol hapus. Ini kode tombol hapusnya seperti ini. Nah, ini untuk kode tombol load data ini. Nah, selanjutnya ini adalah
apa ya, combo box-nya. Nanti jika combo box, jika kita nanti memilih kucing di combo box selanjutnya atau di atribut, akan otomatis menampilkan pilihan ini, item pendek, panjang, dan botak ini. Jika kita memilih anjing, maka keluarnya akan atributnya, yaitu itemnya, ras hewannya atau ras anjing, yaitu bulldog, labrador, husky, dan chihuahua. Nah, ini kode-kode selanjutnya. Dan sekarang saya akan menampilkan hasilnya. Kita run dulu. Nah, ini hasilnya. Hasil yang saya buat seperti ini. Nah, sekarang saya akan mencontohkan untuk menambahkan data. Misal kita akan memberikan ID 10 dengan nama yang belum ada di sini, Miko, misalnya Miko. Dan Miko memiliki usia yang cukup tua bagi hewan, misal 10 tahun. Lalu jenis kelaminnya jantan. Nah, kita akan, nah ini tadi kode yang terakhir ini, fungsinya ini. Jika kita mengklik anjing, nah atributnya langsung berubah sesuai atribut yang anjing atau ras ini. Jika kita klik kucing, nah maka atributnya akan menampilkan ras bulu, jenis bulu, atau pendek, panjang, botak. Nah, di sini saya akan memilih kucing dan jenis bulunya botak saja. Kita tambahkan. Nah, data berhasil ditambahkan. Jika sudah, nah di sini akan muncul data yang barusan kita tambahkan. Nah, selanjutnya ini saya akan melihatkan suaranya. Nah, jika kita klik pada bagian datanya yang kucing, maka akan menampilkan suara hewan meong. Kita akan coba yang anjing. Nah, jika kita klik yang anjing, kita akan mendapatkan pesan suara hewan, yaitu guguk. Nah, selanjutnya kita akan mengedit. Misal Miko saya edit. Nah, di sini ID-nya harus ID yang mau diedit. Misal Miko diganti namanya Miki dan jenis dan usianya menjadi 2 tahun misalnya, dan jenis kelaminnya betina, jenis hewannya anjing, dan rasnya chihuahua kita pilih. Lalu kita edit. Nah, data berhasil diperbarui. Nah, di sini sudah terganti ya menjadi Miki, dan jenis kelaminnya betina, usianya 2 tahun, tipe hewannya anjing, atributnya atau rasnya chihuahua di sini. Nah, selanjutnya saya akan menghapus data ini, data Miki ini ya, kita hapus. Nah, sudah terhapus. Karena tampilan Javanya sudah, maka saya akan menjelaskan yang web atau yang berbasis web. Nah, di sini ini adalah kode-kodenya untuk web. Yang pertama, koneksi .php di sini untuk menghubungkan database ini, database ke tampilan webnya ke database. Nah, ini di sini ada variabel untuk mengatur koneksi database, ada host, user, password, dan nama database ini. Untuk hostnya kita memakai localhost karena
alamat server database lokal host untuk server lokal maksud saya. User di sini saya bernama root dan password, dan ini database saya gabungkan dengan database yang Java ya, jadi databasenya sama menggunakan AAS_Adam di sini. Nah, untuk membuat koneksi ke database menggunakan kelas MySQLi menggunakan con sama dengan new MySQLi. Selanjutnya mengecek apakah koneksi berhasil. Menggunakan if ini connect error. Selanjutnya jika koneksi gagal, tampilkan pesan error dan hentikan program, yaitu ini. Selanjutnya untuk kode indeksnya yaitu ini include koneksi.php berfungsi untuk menghubungkan file ini ke koneksi database dengan database yang ada ini database. Selanjutnya ini adalah HTML-nya. Bagian meta ini untuk pengaturan charset dan responsive. Ini. Selanjutnya di sini ada bootstrap-nya untuk styling dan komponen UI-nya. Selanjutnya div class container ini adalah kontainer utama untuk menampilkan data. Nah, selanjutnya kelas H2 di sini adalah judul halamannya. Saya beri judul data hewan peliharaan. Dan selanjutnya ini adalah tombol untuk menambah data hewan. Selanjutnya tabel ini untuk menampilkan data dari database. Kemudian headernya ada nama, ada ID, jenis kelamin, usia, tipe hewan, atribut 1, dan aksi. Selanjutnya query SQL untuk mengambil data dari tabel hewan menggunakan kode ini ya, kode ini. Result con query ini untuk menjalankan query dan menyimpan hasilnya. Selanjutnya untuk mengecek apakah data yang ditemukan if result num raw. Selanjutnya looping untuk setiap barisnya ini. Selanjutnya untuk menampilkan data setiap barisnya dalam bentuk HTML ini. Sudah. Sekarang saya pindah ke bagian tambah. Untuk bagian tambah di sini masih sama menggunakan bootstrap untuk tampilannya, stylingnya. Selanjutnya div class container ini sama untuk selanjutnya from untuk menambahkan data, yaitu ini menggunakan from method ini. Selanjutnya menginput nama itu ini. Selanjutnya untuk dropdown jenis kelamin menggunakan ini, select ini 5 sampai sini. Selanjutnya untuk menginput usia kodenya sama, hampir-hampir sama dengan input nama di sini. Dan dropdownnya juga mirip-mirip, kodenya mirip, cuma diubah bagian yang perlu diubah saja. Selanjutnya dropdown atribut juga sama untuk kodenya. Nah, di sini button type submit kelas ini untuk tombol untuk menyimpan data. Selanjutnya untuk kembali ke halaman utama, tombol untuk
Selanjutnya saya akan melihatkan kode untuk edit, yaitu masih menggunakan include koneksi.php untuk menghubungkan ke database-nya. Untuk mengambil ID dari parameter URL, saya menggunakan ID ini. Selanjutnya query untuk mengambil data hewan berdasarkan ID menggunakan ini. Selanjutnya, jika from dikirimkan atau method post, lakukan update. Nah, ini untuk mengupdate nama di sini, nama post ini untuk mengambil nilai input data jenis kelamin, untuk mengambil input jenis kelamin, dan selanjutnya usia, tipe, dan atribut. Selanjutnya ada query untuk mengupdate data di database. Nah, ini query-nya kayak gini. Selanjutnya eksekusi query dan diberikan notifikasi jika berhasil atau gagal. Nah, jika kita berhasil mengupdate data, akan muncul data berhasil diperbarui. Ini muncul data. Jika gagal, maka menampilkan error. Selanjutnya ini kode-kodenya untuk mengedit tombol-tombolnya. Ini untuk input nama. Ini selanjutnya untuk dropdownnya jenis kelamin ini. Selanjutnya juga ada input usia, dropdown untuk tipe hewan, dropdown untuk atribut ini, dan tombol simpan dan kembali ini. Nah, ini JavaScript ini untuk mengubah isi dropdown atribut berdasarkan tipe hewan. Nah, tadi jika kita klik dropdown atributnya tipe hewan, maka akan memunculkan jika kita menambahkan atribut berdasarkan tipe hewannya. Nah, kita pilih kucing, akan memunculkan ini tadi atributnya pendek, panjang, botak ini atau jenis bulunya. Jika yang anjing, maka akan menampilkan rasnya, bulldog atau husky atau ini labrador. Nah, selanjutnya untuk kode hapusnya, nah, seperti ini, masih menggunakan include koneksi.php nya. Nah, ini ID get ini sama untuk mengambil ID dari parameternya yang akan dihapus dari parameter. Selanjutnya ini query SQL nya untuk menghapus data berdasarkan ID. Selanjutnya mengeksekusi query untuk mengecek apakah berhasil. Selanjutnya jika kodenya sudah, saya akan menampilkan webnya yang saya buat. Ini adalah websitenya. Di sini saya beri judul dengan data hewan peliharaan. Selanjutnya langsung saja kita jalankan cara programnya. Kita menambahkan hewan, klik di tambah hewan di sini. Nanti kita harus memasukkan nama. Contoh namanya kayak Selen di sini. Nah, jenis kelamin Selen yaitu betina. Kita beri umur 5 tahun. Nah, selain di sini kita tipe hewannya kucing dan atributnya rambut bulu panjang.
Nah, setelah itu kita simpan datanya. Nah, di sini muncul pesan data berhasil ditambahkan. Kita klik OK. Nah, di sini datanya sudah bertambah ya, yang barusan saya tambahkan yaitu Selen, jenis kelamin betina, usia 5 tahun, tipe hewan anjing, kucing, atributnya atau jenisnya bulu panjang. Nah, aksi di sini hanya untuk mengedit atau hapus. Nah, jika kita akan mengedit data, nah, kita klik edit yang akan tombol edit yang ada di samping data yang akan kita edit. Misalnya Selen kita ubah atau kita edit. Nah, di sini nama Selen saya ganti jadi misal Alek ini, dan jenis kelamin diganti jantan, usia menjadi 10 tahun misalnya. Dan jenisnya tipe hewannya anjing. Nah, atribut 1 di sini otomatis berubah menjadi ras anjingnya ya, atau ya ras. Nah, kita atributnya kita ubah menjadi anjing husky di sini jenisnya. Nah, kita simpan. Nah, di sini akan menampilkan pesan data berhasil diperbarui. Nah, kita cek. Nah, ternyata data sudah berubah di sini. Selanjutnya, jika kita ingin menghapus data, contoh saya akan menghapus data di sini data Simba di sini ya. Kita hapus. Nah, di sini muncul pesan lagi yaitu hapus data ini. Nah, jika kita ingin menghapusnya, kita klik OK. Jika tidak, kita cancel. Nah, karena saya ingin menghapus, saya klik OK. Nah, di sini muncul pesan lagi, data berhasil dihapus. Kita klik OK. Nah, di sini data yang tadi, yang siapa? Ya tadi berhasil kita hapus. Nah, ini adalah website yang saya buat. Sangat sederhana karena juga biar mudah cara penjelasannya dan penggunaannya juga mudah. Nah, untuk presentasi ini saya cukupkan sekian. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.